Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami akan mempresentasikan tentang bilangan biner dan aplikasi dalam bidang geologi. Nah, pada PPT ini disusun oleh yang pertama ada Wahyu Hidayat dengan NIM 111900008 dan juga ada Muhammad Siraj 111900011, kemudian ada saya sendiri dengan NIM 111901110 dan yang terakhir ada Angelina Dela dengan NIM 111900121. Oke, kemudian kami akan masuk ke inti pembahasan, yaitu bilangan biner tersebut. Sistem bilangan biner. Dalam kehidupan sehari-hari, bilangan yang kita pergunakan untuk menghitung adalah bilangan yang berbasis 10 atau disebut sistem desimal. Setiap tempat penulisan dapat terdiri dari simbol-simbol 0 sampai dengan 9. Susunan penulisan bilangan menunjukkan harga atau nilai tepat dari bilangan tersebut, misalnya satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Tempat penulisan semakin ke kiri menunjukkan nilai tempat bilangan yang semakin tinggi. Dalam teknik digital maupun teknik mikroprosesor, pada umumnya bilangan yang dipakai adalah bilangan yang berbasis 2 atau sistem biner. Di samping sistem desimal dan sistem biner, terdapat bilangan yang berbasis 8 atau sistem oktal dan bilangan yang berbasis 16 atau sistem heksadesimal. Lanjut. Seperti contoh pada gambar, jika pada bilangan biner 0000, maka pada bilangan oktal menunjukkan angka 0, pada desimal menunjukkan angka 0, dan pada heksadesimal menunjukkan angka 0. Sedangkan jika angka 1100, maka pada bilangan oktal akan menunjukkan angka 14, pada desimal menunjukkan angka 12, dan pada heksadesimal akan menunjukkan huruf C. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan Kemudian oleh bilangan biner. Sistem pada bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah proses penulisan angka dengan menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan juga 1. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Kemudian bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Dari sistem biner, kita dapat mengkonversikan ke sistem bilangan desimal, oktal, ataupun heksadesimal. Sistem ini juga dapat kita sebut dengan istilah bit atau binary digit. Kemudian pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah 1 byte atau bita. Dalam istilah komputer, 1 byte sama dengan 8 bit. Kode-kode rancang bangun komputer seperti ASCII atau American Standard Code for Information Interchange menggunakan sistem pengkodean 1 bit. Selanjutnya, ini merupakan contoh pada setiap tempat pada bilangan biner yang mempunyai kelipatan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya yang dihitung dari kanan ke kiri. Contoh dari sistem perhitungan biner tersebut itu misal ada 5 angka yang ada di contoh, mungkin bisa dikembalikan. Kelima angka tersebut dimulai dari angka yang paling belakang dalam sistem perhitungannya, yaitu misal dimulai dengan angka 1, kemudian dikali dengan 2 pangkat 0, nanti hasilnya itu sama dengan 1, dan lanjut ke angka yang semakin ke depannya, yaitu 0, 1, 0, dan 1. Mungkin bisa dilanjutkan. Kemudian selanjutnya materinya itu tentang format biner. Dalam komputasi secara sederhana berkas dapat dikelompokkan menjadi berkas program dan berkas kata.
berkas data. Semua berkas program yang dijalankan pada komputer mempunyai format biner atau binary yang dapat dieksekusi oleh mesin, executable files. Pada program berbasis Microsoft Windows, berkas-berkas ini ditandai dengan eksistensi .exe, .com, atau dan lain-lain. Sedangkan pada program berbasis Unix yang memakai standar POSIX, berkas yang dapat dieksekusi oleh mesin tidak memiliki ekstensi apa-apa, namun biasanya terletak di bawah direktori atau USR atau bin atau USR atau share. Format berkas data dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu berkas tentang format biner atau binary dan teks atau ASCII. Format data ini biasanya tidak mudah dibaca oleh program lain, sehingga diperlukan program converter yang sering diintegrasikan pada perangkat tersebut sebagai pelengkap atau add-on. Data dengan format biner atau sering disebut dengan istilah closed data format sangat tergantung pada perangkat lunak yang membuatnya. Sebagai contoh, data yang dibuat dengan server atau .srf hanya bisa dibaca oleh perangkat lunak ini sampai kita mengekspornya dalam format lain. Data dalam format ini sangat tergantung kepada server. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, yang terakhir adalah manfaat dari bilangan biner. Terkhusus di bidang geologi, antara lain manfaat dari bilangan biner yaitu yang pertama, membuat pemodelan 3 dimensi, porositas, dan permeabilitas batuan melalui fraktal. Besaran-besaran penting batuan diantaranya porositas, tortuositas, bilangan koordinasi, luas permukaan spesifik, jari-jari hidrolik, dan permeabilitas. Besaran-besaran tersebut dapat diestimasi dalam citra dalam bentuk data array 2 dimensi maupun data array 3 dimensi. Bagian matriks batuan dan bagian pori digambarkan dengan perbedaan warna yang ekstrim. Misal pori batuan diberi warna putih, maka bagian matriks batuan diberi warna hitam. Gambar digital dipetakan sebagai grid titik atau elemen gambar atau disebut dengan pixel. Setiap pixel merupakan nilai warna hitam, putih, abu-abu, atau warna yang lainnya yang mempresentasikan kode biner 0 atau 1. Yang kedua adalah untuk kepentingan display dan cetak. Binary digits atau bits. Untuk setiap pixel dikirim secara berurutan oleh komputer dan selalu direduksi menjadi representasi matematik. Kemudian, bits diinterpretasi dan dibaca oleh komputer menghasilkan versi analog untuk kepentingan tampilan atau display atau dicetak menjadi peta ataupun penampang peta. Dan yang ketiga adalah dasar pembuatan aplikasi geologi. Aplikasi yang sering digunakan dalam bidang geologi seperti Surfer, Rockwork, CorelDRAW, dan sebagainya dibuat dengan menggunakan sistem biner. Hasil dari aplikasi ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi ini, sampai diekspor dengan menggunakan prinsip ASCII untuk bisa dibuka menggunakan aplikasi lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin segini saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini daftar isi yang kami gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.